sahabat Hizbullah MA, ibu-ibu seluruh jamaah madrasah perantauan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata dan ungkapan rasa yang patut kita haturkan selaksa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita sekalian sehingga kita diperkenankan masih bisa bermuajahah di madrasah perantauan online dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin biqaulina Allahumma amin. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat kemuliaan beliau dan para sahabatnya lah kita masih diperkenankan, masih bisa bernafas dalam zaman yang penuh kedamaian, dalam zaman yang penuh ketentraman, dengan adanya Nadinul Islam, Nur Iman, Nur Ihsan. Adanya saya Ratih Karsidah di sini tiada lain dan tiada bukan sebagai pemutar roda acara pada acara madrasah perantauan online. Sebelum acara demi acara kita lalui bersama, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga sosialisasi dompet duafa Hongkong, acara yang keempat Mu'idoh Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hizbullah MA, acara yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Berhubung waktunya sudah sore, marilah acara ini kita mulai bersama dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan dan doa semoga acara demi acara pada sore hari ini berjalan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa hadriyatin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ukhti Nur Halimah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan yang mau menyimak surah Ali Imran ayat 61 sampai 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق فما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Demikianlah tadi pembacaan Gemah Wahyu Ilahi yang dilantunkan oleh Ukhti Nur Halimah. Semoga kita semua mendapatkan pahala, khususnya bagi yang membacanya dan umumnya bagi kita sekalian yang hikmat mendengarkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi dompet duafa Hongkong. Buat teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan di-upload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa ya untuk like Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe untuk berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong now untuk mendapatkan update informasi-informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Menginjak acara selanjutnya yaitu kajian yang akan
disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hizbullah MA dalam tema ketika bulan Maulid akan berakhir. Kepada Ustadz Muhammad Hizbullah MA, falyatafadhol mazkura. Baik, suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah melapangkan hati dan dada kita, jiwa kita untuk selalu istiqomah dalam mencari dan menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan bangun lagi, kemudian kita bisa hidup sampai saat ini. Itu adalah skenario dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah itu banyak sekali. Tidak hanya berupa rezeki yang kita peroleh dalam arti bisa makan, bisa minum, tapi juga nikmat Allah itu adalah kita bisa beribadah dengan tenang, kemudian mencari rezeki dengan tenang, keimanan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah itu adalah dengan mengisi hari-hari kita dengan positif. Misalnya dengan menghadiri kajian seperti ini, bekerja dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk penggunaan nikmat Allah secara positif. Karena itu ayat itu mengatakan la azidannakum. Siapa saja yang gunakan tubuhnya, badannya, seluruh anggota tubuhnya untuk mencari rezeki, beribadah, menggunakan hal-hal yang positif, la azidannakum, kata Allah, Allah akan tambah. Tambah tidak hanya berarti berupa dalam hitungan matematis 10 tambah 10 kemudian menjadi 20 atau 20 tambah 20 menjadi 40, tetapi keberkahan. Keberkahan itu tidak bisa dihitung dengan skala matematik, tapi keberkahan itu dinikmati dengan kepuasan dan selalu terdorong jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, siapa saja yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, dia tidak mensyukuri nikmat itu, la azabun sadid. Nikmat sehat diberikan tapi dia gunakan untuk tidur-tiduran misalnya, maka cepat atau lambat la azabun sadid, azab Allah sangat pedih. Azab ini tidak hanya berarti lagi sekali bermakna nanti di akhirat akan disiksa, tidak. Bahkan di dunia pun orang yang tidur tidak melakukan aktivitas itu cenderung dihinggap segala macam penyakit. Nah, mudah-mudahan pada siang hari ini dalam kajian kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa rezeki yang selalu ditambah, yang sifatnya adalah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada nama yang paling banyak disebut di seluruh dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tema pada hari ini adalah temanya itu bagaimana yang terjadi setelah Maulid, apa yang terjadi setelah Maulid. Karena kenapa sih kalau sebut Rabiul Awwal? Nah, ini kan kita bahas Maulid ini. Kalau bahas Maulid berarti bahas sejarah. Maulid itu artinya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh para ulama itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Meskipun ada beberapa pendapat lain di kalangan para ulama, tapi yang jumhur itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Karena itu bulan ini dikenal dengan bulan Maulid, atau sebagian teman-teman kita di Indonesia menyebutnya dengan Muludan, bulan Maulid.
Muludan. Karena kenapa bulan Maulid itu diisi nanti dengan nilai-nilai membaca sejarah Nabi, kemudian mengkaji bagaimana keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil disiapkan makanan yang makanan itu disajikan secara jamaah, secara berjamaah atau gotong royong. Kalau di tradisi di kampung saya bawa makanan di masjid atau di tempat ngadain Maulid kemudian makan. Tapi bukan itu esensinya. Tapi esensi dari Maulid itu adalah kita mengkaji dan mempelajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sedikit kembali mengungkit sebelum nanti apa sih hikmah yang kita peroleh dari Maulid Nabi, atau kemudian apa warisan yang ditinggalkan dari peristiwa Maulid Nabi, kan gitu yang ingin kita bahas. Lahirnya Nabi itu memang bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW itu malah lebih awal di antara nabi-nabi yang lain. Kuntu nabiyan, kata Nabi SAW, aku sudah menjadi nabi ketika Adam itu belum diciptakan. Bahkan terjadi pernikahan yang sah antara Adam dengan Hawa, itu salah satunya adalah karena salawat yang dikenal dengan salawat Jibril. Apa salawat Jibril itu? Sallallahu ala Muhammad. Karena itu ini patut untuk diamalkan oleh ibu-ibu semua, bahwa yang disebut dengan salawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, ini pahalanya sangat luar biasa dan sangat singkat. Sallallahu ala Muhammad. Ini berkat salawat inilah yang menjadikan Adam dan Hawa menjadi istri yang sah, bukan istri yang lahir dari akibat fasakh, akibat perzinahan dan lain sebagainya. Karena itu lahirnya Nabi Muhammad SAW ini sudah dibicarakan di dalam beberapa kitab-kitab, termasuk kitab-kitab bukan kitab Al-Quran. Ciri-cirinya itu sudah disebut. Dan ayahnya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Keduanya ini adalah memiliki turunan atau riwayat garis keturunan yang soleh. Jadi bukan keturunan yang tidak tahu sebab musababnya. Abdullah itu salah seorang dikenal di dalam kalangan kaum Arab ketika itu, seorang laki-laki yang penuh wibawa. Jadi dikatakan kalau Abdullah ayahnya Nabi Muhammad ini ingin melakukan tawaf di Makkah dengan saudara-saudaranya, semua orang terpandang kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Abdullah adalah seseorang selain memiliki wibawa yang tinggi, kemudian akhlak yang bagus, dia juga dikenal sebagai memiliki ketampanan yang sangat luar biasa, atau dikenal tampan. Jadi Abdullah itu disegani atau di banyak harim-harim Arab itu, atau banyak gadis-gadis Arab itu terpikat oleh kegantangan dari Abdullah itu. Sehingga banyak perempuan-perempuan Arab yang ingin menawarkan untuk dinikahi oleh Abdullah. Tetapi karena Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dan nanti akan dicetak, atau apa yang ada di dalam diri Abdullah, sehingga dengan singkat bahwa ia menikah dengan bernama Halimah. Dengan Siti Aminah. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Dan banyak orang yang datang untuk, bahkan ini saya baca dalam beberapa sumber ya, bagaimana Abdullah itu adalah banyak sekali orang-orang atau garis-garis Arab yang ingin dinikahi oleh Abdullah, karena katanya itu Abdullah itu di wajahnya terlihat ada nur cahaya. Jadi perempuan-perempuan Arab itu kemudian ingin memperoleh cahaya itu. Salah satunya adalah bernama Fatimah Murrah. Salah satunya adalah Fatimah Murrah. Fatimah Murrah itu ingin sekali mendapatkan cahaya itu, kemudian dijadikan nanti karena akan mengharap melahirkan sosok dari seorang lelaki atau seorang karena sudah dibaca di dalam sejarah-sejarah bahwa Fatimah Murrah itu melihat bahwa di dalam wajah Nabi itu ada cahaya, yang cahaya itu nanti akan lahir seorang Nabi akhir zaman dari benih Abdullah itu.
Kemudian singkat cerita akhirnya ia menikah dengan Aminah. Aminah juga bukan lelaki yang maaf sebentar. Kemudian Aminah juga dikenal sebagai perempuan yang penuh dengan kesalehan, soleh, karena dia dari keturunan yang baik-baik. Nama bapaknya adalah Wahab, ya. Karena itu dari pernikahannya dengan Abdullah dan Aminah lahirlah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kurang lebih selama 15 hari menikah dengan Aminah, Abdullah meninggalkan istrinya, pergi ke Syam. Karena kebiasaan tradisi orang Arab ketika itu adalah untuk pergi berdagang bersama kabilah. Orang mungkin akan menganggap sungguh tega dan tega sekali bahwa Abdullah meninggalkan istrinya. Tapi ternyata kalau membaca sejarah bukan karena itu sebenarnya. Tapi karena memang tradisi yang ada ketika itu di tanah Arab, bahwa lelaki itu dia sudah biasa untuk meninggalkan istrinya untuk mencari sejenis bekal kehidupan, dan sebagai bentuk laki-laki yang bertanggung jawab itu dilihat dari itu. Karena itu kemudian ditinggallah istrinya yang baru dinikahi selama 15 hari. Akhirnya ketika pergi ke Syam, lamanya 1 bulan sudah berlalu, ternyata tidak rombongan kafilah dari Syam itu sudah balik. Ternyata suaminya tidak balik, dan dapat kabar bahwa suaminya itu sedang sakit dan disuruh berobat di Madinah. Tapi kemudian sabar terus menunggu 2 bulan lagi sesudahnya juga tidak balik-balik, dan dapat informasi bahwa suaminya yang dia nikahi itu sudah meninggal dunia, dan dia bertemu berarti dalam jarak 15 hari hidup menjalin hubungan suami istri. SAW yang usianya baru 2 bulan. Inilah yang membentuk karakter dari Aminah, yang menguatkan dirinya bahwa dapat informasi juga bahwa nanti dia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi nabi. Makanya ketika lahir itu beberapa kali Aminah itu dapat bisikan bahwa engkau akan melahirkan seorang nabi, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Dan benar ketika lahir disebutkan dalam, kalau baca dalam burdah-burdah itu, dalam berjanji itu menyebutkan fahtazal arsyu taraban wa istibsyar. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, kemudian singgasana Allah itu berguncang gembira. Fahtazal arsyu taraban wa istibsyar wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Singgasana kekuasaan Allah ketika Nabi Muhammad lahir bertambah anggun dan agung. Wamtala'atis samawatu anwara. Matahari yang kala itu, langit yang ketika itu menjadi terang benderang. Wadajatil malaikatu tasbihan wa tahlilan wa istighfar. Dan para malaikat ketika lahir Nabi Muhammad itu mengucapkan tahlil la ilaha illallah, istighfar, kemudian mengucapkan istighfar, mengucapkan tasbih subhanallah, karena lahir seorang manusia mulia Nabi Muhammad SAW, yang kemudian setiap tanggal 12 Rabiul Awal di bulan Maulid itu selalu kita rayakan. Nah, mudah-mudahan kita hari ini juga salah satu bentuk dari mempelajari sirah Nabi. Apa sih fungsi kita mempelajari sirah Nabi, atau apa sih guna kita untuk mengadakan Maulid? Misal pertanyaannya seperti itu. Salah satu tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian kita. Karena dalam sirah itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga dalam diri seorang nabi, yang kemudian kita akan contoh. Kemudian dalam sirah Nabi itu juga ada contoh figur ideal yang harus kita contoh, yang dalam berbagai segi itu bahwa ada dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya salah satu kenapa kita itu harus belajar sirah.
Sirah itu adalah bagaimana sejarah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitan dengan Maulid, apa yang terjadi setelah Maulid sesuai dengan tema kita pada hari ini. Sebenarnya kalau di Jakarta itu Maulid itu tidak hanya dilaksanakan pada hari atau pada bulan Rabiul Awal saja. Kalau di Jakarta itu, bahkan setiap hari ya ada perayaan dari Maulid, yaitu mengkaji dan mempelajari dari sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Jakarta yang diadakan oleh para habaib itu tidak hanya pada bulan Rabiul Awal. Karena itu nanti bukan berarti selesainya Rabiul Awal ini kemudian kita tidak lagi menengok bagaimana perjuangan Nabi. Bukan berarti nanti selesai dari bulan Rabiul Awal ini kemudian kita tidak lagi membaca Quran. Kita tidak lagi melihat bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita malah justru harus lebih giat. Pelajaran berharga dalam sebulan ini, di bulan Maulid ini, harus memberikan kita semacam casan untuk kita semakin teguh mencontoh dari kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya teringat dengan suatu kisah ini. Betapa Nabi itu sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada umatnya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis karena tangisannya itu mengguncangkan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena Allah yang Maha Alim, Maha Tahu, kenapa kekasihnya itu menangis. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk turun menanyakan kenapa kekasihnya itu menangis. Kemudian kata Rasulullah, ya Jibril, sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanyakan apa sebab gerangan yang menyebabkan dia menangis. Kenapa sih harus nyuruh Jibril? Kenapa enggak Allah langsung? Ini untuk menunjukkan bahwa betapa Allah Ta'ala ingin memproklamirkan kepada seluruh makhluk bahwa betapa ia sangat mencintai nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril turun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Jibril? Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, kata Jibril, sesungguhnya Allah Tuhanmu mengirim salam kepadamu dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis. Itu kata Jibril. Rasulullah menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, yang menyebabkan aku menangis, aku teringat ucapan terakhir dari saudaraku Isa ibnu Maryam. Jadi Rasulullah ingat kepada ucapan Isa bin Maryam sebelum diangkat oleh Allah yang ada di dalam Quran. Nanti silakan baca dalam Quran surah Al-Maidah ayat 118. Apa bunyinya? In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tetapi jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha aziz. Aziz itu artinya maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai Jibril, kata Rasulullah, dengan ucapan Nabi Isa ini menandakan Isa itu berlepas tangan terhadap urusan umatnya. Tidak mau bertanggung jawab lagi. Semua urusan umatnya telah diserahkannya secara bulat-bulat kepada Allah. Apakah Allah mau menyiksa atau mengampuni? Tapi aku, kata Rasulullah, tidak mau berpisah dengan umatku di dunia ini kalau tidak ada jaminan keselamatan buat umatku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang menyebabkan dia menangis. Akhirnya Jibril kembali lagi menghadap kepada Allah tentang pertemuannya dengan Habibullah Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengasih tahu, ya Allah, begini. Kemudian Allah mengutus lagi Jibril. Jibril diperintahkan turun kembali dan membawa satu surah dalam Quran. Surah yang dibawa adalah surah Ad-Duha. Nah, ini kalau sering baca surah Ad-Duha. Setelah selesai membaca surah ini, Jibril mengulang-ulang di ayat yang kelima. Apa ayat kelima surah Ad-Duha? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada.
dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Diulang-ulang 5 kali itu. Dibawa setelah Nabi nangis, dibawakan ayat ini. Sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jibril turun membawa kabar lagi selain ayat yang tadi. Inna sanurdika fi ummatika walan nasu'aka fi. Kami akan memberikan gembira terhadap umatmu dan kami tidak akan membuatmu kecewa kepada mereka. Nah, jadi inilah, dan setelah selesai mendengar ayat yang dibaca Jibril berulang-ulang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Nabi kita kembali nangis, Pak. Ibu-ibu semua kembali menangis dan tersungkur sujud syukur. Lama Rasulullah SAW dalam sujud syukurnya menangis, kemudian bangun dan berhadapan kembali dengan Jibril, berkata lagi kepada Jibril, wahai Jibril, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la arda wahidun min ummati yudhibu finnar. Aku tidak ridho, kata Nabi SAW. Aku tidak ridho, aku tidak senang, aku tidak akan pernah puas kalau saja ada satu dari umatku yang disiksa atau masuk ke dalam neraka jahanam, walaupun cuma satu. Itu ucapan Nabi SAW. Ucapan Nabi Muhammad ini merupakan hakikat tafsir dari ayat 107 dari surah Al-Anbiya. Apa ayat 107 Al-Anbiya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi dari kisah ini, ibu-ibu semua, Nabi itu menangis memikirkan kita. Lalu masa kita tidak mau setiap hari lahirnya, setiap bulan Maulid kita tidak mau lagi mengingat perjuangan beliau? Sungguh tidak punya akhlak, sungguh tidak punya adab. Kalau orang yang selalu tiap hari memikirkan kita, tetapi kita sendiri tidak pernah memikirkan. Ketika Nabi SAW wafat, yang disebut hanya 2. Salat, ya salat. Kemudian ummati, umatku. Ini menunjukkan bahwa betapa Nabi SAW itu cinta kepada kita. Karena itu, marilah kita sampaikan salam ta'zim kita kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kepada junjungan kami, kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada seluruh keluarga-keluarganya. Dan sholawat ini, ibu-ibu semua, tidak hanya ditujukan murni kepada dan manfaatnya murni kepada Rasulullah, tapi ini murni ke kita. Ibarat cermin, kalau kita gunakan cermin, itu kembali ke kita, bukan ke cerminnya. Itulah ibarat kita membaca sholawat. Man shalla alayya sholatan, kata Rasulullah. Siapa saja yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyrah, Allah akan berselawat kepada orang itu, memberikan rahmat 10 kali. Dan sholawat ini memiliki faedah yang sangat luar biasa. Sama dengan tadi sholawat Jibril yang saya sampaikan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, dari kisah tadi menunjukkan memang bukan hanya Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, memang semua nabi dan rasul itu cinta kepada umatnya. Bahkan itu sebabnya syarat menjadi pemimpin itu adalah harus ada kecintaan dan kasih kepada rakyat. Nah, tetapi dari semua nabi dan rasul, Rasulullah adalah seseorang yang paling cinta dan sayang kepada umatnya. Cukup banyak bukti dan data yang menunjukkan kecintaan tersebut. Nah, salah satunya yang tadi kita sampaikan itu. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal memiliki sifat rahim. Sifat ini satu-satunya diberikan Allah kepada manusia. Mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan Rasulullah itu 114 kali kata rahim di dalam Al-Quran. 113 itu tertuju kepada Allah dan satunya itu untuk kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu momen Maulid yang kita lakukan pada bulan Rabiul Awal itu harusnya semakin memupuk
kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Apa sih yang kita perlu ambil? Satu, mencontoh kepribadian Nabi. Apa pribadi Nabi yang perlu kita contoh? Terlalu banyak. Kalau saya kupas dalam pertemuan ini tidak akan cukup. Sekian banyak kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, baik oleh ulama-ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama sekarang, tidak berhenti dan selalu ada sisi baru yang didapat dari sosok pribadi Nabi SAW. Saking banyaknya. Coba kalau baca kisah-kisah Nabi, selalu ada poin-poin baru. Misalnya kalau antara sirah Nabi yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti, Fiqh Sirah An-Nabawi yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti dengan Syarh Ibnu Hisam, atau kalau di Indonesia yang ditulis oleh Pak Quraish Shihab tentang kepribadian Nabi, ada sisi-sisi yang berbeda. Karena itu para pakar itu menyebutkan bahwa kalau seluruh tinta itu sudah selesai untuk menulis pribadi Nabi, bahkan waktu pun sudah selesai untuk menulis kepribadian Nabi, masih ada orang yang belum sempat menulis kepribadian Nabi karena saking sempurnanya. Karena itu pada momen ini mengkaji Nabi itu tidak cukup dalam 1 hari 2 hari, bahkan sampai selesai waktu ini pun masih belum selesai. Saking dalamnya dan saking banyak sekali hikmah-hikmah yang kita peroleh. Karena itu setelah Maulid ini kita nanti ambil contoh kepribadian Nabi SAW. Apa kepribadian Nabi? Banyak sekali. Salah satu kata Said Amir Ali itu dalam bukunya The Spirit of Islam, ada beberapa ciri yang pasti ada dalam diri Nabi. Pasti ada dalam diri Nabi, kata Said Amir Ali. Satu adalah orangnya manis. Kalau di istilah itu disebut dengan tabassum, wajahnya itu selalu manis. Jadi setiap ketemu orang tidak pernah menampakkan wajah yang tidak baik. Kemudian lemah lembut, kemudian pemaaf, kemudian belas kasih dan satria. 4-5 ini kata Said Amir Ali pasti ada dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini hal yang harus kita teladani, dan ini yang krisis pada saat sekarang ini dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Kita krisis pemaaf, sedikit-dikit kemudian kita ingin saling adu argumen di sosial media, sedikit-dikit kita ingin saling pojokkan, saling pojokkan antara satu dengan yang lain. Karena itu apa yang disebut oleh Said Amir Ali ini tampaknya relevan untuk kita terapkan di dalam kita kehidupan sehari-hari sekarang ini. Sosial media kita, coba lihat. Sosial media udah penuh dengan ucapan-ucapan, kemudian yang berisi adu domba hoax dan lain sebagainya. Karena itu mau refleksi dari Maulid ini perlu kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau terkait dengan Maulid itu saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya, apakah itu dilarang apa tidak, karena sudah cukup banyak yang membahasnya. Intinya karena di dalam Maulid itu yang kita bahas adalah bukan apa ya, tapi yang kita bahas adalah akhlak, sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan yang termasuk dalam hadis wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi bukan masuk hadis yang mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Hati-hatilah kalian dari sesuatu yang baru, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi itu tidak termasuk. Kenapa? Coba kita lanjutkan hadis yang lain. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Kata dalam hadis itu, hadis riwayat Bukhari. Man ahdasa fi amrina, siapa saja yang membuat sesuatu yang baru fi amrina, di dalam masalah kami, ma laysa minhu, yang bukan dari kami, yang tidak bersumber darinya, maka dia ditolak. Tetapi ulama menjelaskan kata amrina, man ahdasa fi amrina, kata amrina itu dalam hadis adalah urusan agama. Amrina itu urusan agama, bukan urusan dunia. Karena itu kreasi dalam masalah dunia diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan kreasi apapun dalam masalah agama adalah tidak diperbolehkan. Jadi
kalau berkreasi dalam hal sifatnya dunia. Dan maulid itu lagi sekali adalah instrumen ya, media kita, tempat kita untuk mengisi atau mengkaji dan mempelajari sirah-sirah Nabi SAW. Kalau pertanyaan jawaban yang diperoleh dari judul kita pada siang hari ini, apa yang kita peroleh di setelah maulid? Ya, kita kembangkan lagi, lanjutkan lagi kegiatan-kegiatan atau mempelajari kisah-kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti mungkin kita lebih banyak sifatnya diskusi tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana ketika dia itu berhadapan dengan lawan-lawannya, bagaimana ketika dia berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan dia, tapi justru Nabi menghadapinya dengan penuh kasih sayang. Intinya saya ingin simpulkan dalam materi yang saya sampaikan ini bahwa apa yang kita peroleh dari Maulid, satu adalah meneladani kepribadian Rasulullah SAW. Apa kepribadian Nabi? Satu, manis, kemudian lemah lembut, tanggung jawab, kemudian belas kasih dan kesatria. Kemudian selanjutnya adalah kita sering-sering membaca salawat. Itu hal yang dilahirkan karena dengan mengingat Maulid lahirnya Nabi, tentu kita ingin kalau ingin lebih kenal dengan orang itu, tentu dia akan mempelajari dari kisah-kisah dan sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa sebagai pengantar itu mudah-mudahan nanti menjadi pemancing untuk kita diskusi terkait dengan bagaimana akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi mudhahasanah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hizbullah MA kepada ibu-ibu jamaah Madrasah Perantau Online yang mau bertanya, mau dipersilahkan, monggo. Monggo silakan yang mau bertanya bisa buka mikrofonnya buat ibu-ibu. Kalau belum ada yang mau bertanya, saya mau bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan mengenai apakah kita sebagai wanita atau bisa mencontoh seperti istri dari Nabi Muhammad SAW, karena kodratnya seorang istri adalah nurut apa yang dikatakan oleh suami. Sedangkan kita sebagai pekerja migran yang di sini, apakah dikatakan bisa menjadi ya setidaknya sedikit enggak mencontohkan, bisa menjadi istri yang solehah, karena istri yang solehah itu kan kodratnya di rumah, sedangkan kita ini bekerja, jadi meninggalkan rumah, seperti itu. Sekian pertanyaan dari saya, salah hilapnya saya mohon maaf Ustaz. Baik, terima kasih Bu Ratih. Saya ingin sedikit perbaiki ya, wanita soleh itu tidak selamanya identik dengan di rumah. Dalam sejarah Islam juga tidak. Kita hanya salah memahami sejarah Islam. Jadi bukan berarti perempuan yang soleh itu adalah perempuan yang selalu ada di rumah, tidak seperti itu.
Dalam konteks sekarang bisa jadi wanita yang soleha itu adalah yang hadir memberikan kontribusi buat masyarakat. Artinya memberikan manfaat buat masyarakat. Kondisi berubah. Coba lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Sayyidah Aisyah sampai turun perahu. Jadi tidak, Rasulullah itu ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa dan berpeluang menjadi orang yang berkontribusi buat masyarakat. Jadi tidak ada sekat. Kalau zaman dulu kita kan selama ini sering mendengarkan dari para tokoh-tokoh agama kita bahwa perempuan itu harus di rumah, kemudian harus begini, harus taat kepada suami dan sebagainya. Betul, itu betul. Tetapi bukan itu saja intinya. Karena kalau baca dalam Quran ya, yang kita sering berdoa gini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa sering dihafal nih, sering dibaca oleh kita semua selesai sholat. Coba kita artikan, Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina. Kata azwajina ini apakah diartikan istri? Tidak. Kalau diartikan istri berarti ini dibebankan hanya kepada laki-laki, atau sebaliknya dibebankan kepada, diartikan pasangan. Karena itu ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan. Andai kata seorang istri berdoa supaya dapatkan suami yang baik, andai kata seorang suami dapat dapat istri yang baik. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Kalau ibu-ibu berdoa di sini berarti ibu-ibu yang ditujukan siapa? Suami. Kalau laki-laki berarti istri. Satu yang ingin saya garis bawahi bahwa pandangan selama ini yang mengantarkan bahwa perempuan itu harus diam di rumah itu tidak selamanya betul. Terlihat kondisi dan sikonnya. Kalau memang masyarakat membutuhkan, dia harus. Sekarang kan, coba lihat peran perempuan sudah begitu besar di ruang dan diberikan leluasa oleh Al-Quran, bukan oleh saya itu. Makanya ini sering sekali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Akhirnya seorang suami juga sering menjat istrinya dengan dalil bahwa kamu harus taat kepada suami kalau tidak durhaka. Itu konsep bias, harusnya sama saja. Karena konsep Al-Quran itu harus seimbang, baik laki-laki dan perempuan. Jadi tidak bisa seorang suami mengejar atas nama agama. Itu yang selama ini disalahpahami di tengah kita. Itu salah. Dan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ma'akraman nisa illa karimun wa ma'ahanahunna illa laimun. Kata Rasulullah, untuk penghargaan kepada perempuan tidak dikatakan mulia seorang laki-laki kalau dia tidak memuliakan seorang perempuan. Dan tidak dikatakan hina seorang laki-laki kalau dia tidak menghinakan wanita. Ini menunjukkan betapa Rasulullah memberikan porsi terbesar. Ya, silakan. Kalau punya suami ya intinya gini loh. Apakah harus izin setiap hari kepada suami? Nah, itu kan pertanyaan mungkin kalau dihubungkan. Masa mau pergi ke pasar harus izin? Kan memang ada hadisnya, tapi hadis itu harus dibaca dalam nggak cukup baca teks hadis itu. Satu tag langsung selesai. Kira-kira kalau saya keluar ke sini, suami saya marah nggak? Kira-kira tahu dong. Oh, kalau nggak, ya udah jarang. Kalau tiba-tiba di tempat ini, tiba-tiba, oh suami saya gini-gini. Kira-kira tahu posisi itulah yang dimaksud dengan istilah mu'adalah, adil. Porsinya sama. Jadi kira-kira kalau ini, kira-kira marah nggak? Ya nggak mesti. Kalau itu kan setiap hari. Memang ada konteks ketika hadis memang, tetapi itu harus hadis itu tidak bisa dilihat dalam satu sudut, tapi harus lihat asbabul wurudnya, harus dilihat bagaimana hadis itu lahir. Jadi tidak bisa karena kan sering beredar di masyarakat harus begini perempuan itu harus jadi harus seimbang. Jadi perempuan yang baik yang tadi yang dipahami selama ini bahwa harus diam ada di rumah itu tidak selamanya benar. Bisa jadi yang berada di luar sana mencari nafkah buat istri, buat anak dan saudara-saudara dan keluarganya itu menjadi
Dalilnya ada, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu dalilnya juga. Jadi bukan hanya untuk laki perempuan. Kalau sedang bekerja, itulah ibadah terbaik, ibu-ibu. Kalau sedang bekerja, itulah ibadah terbaik. Apalagi sudah dapat izin, ya. Izin dari suami. Izin itu sifatnya izin yang selama izinnya itu masuk akal. Maka dalam Al-Quran kan taat kepada suami selama, atau taat kepada orang tua selama tidak mengarah kepada kemungkaran. Ya kalau itu boleh dong. Jadi itu ya, Rasulullah memberikan ruang yang besar, dan kata soleha itu tidak selama diartikan diam di rumah, kemudian baca ngaji terus, tidak seperti itu. Jadi memanfaatkan potensi kemanusiaannya itu juga bisa mengantarkan seseorang menjadi soleh dan soleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjabarannya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan buka mikrofonnya untuk bertanya. Monggo ibu-ibu, kalau ada yang bertanya, meskipun keluar dari tema nggak masalah, silahkan. Mumpung langsung ada ustadznya. Ada nggak? Ini mungkin udah jelas semua ini. Udah paham ini Bu ya. Nah, insya Allah kayaknya udah paham semua bagaimana tentang sejarah Nabi, akhlak Nabi. Intinya tentang Nabi itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Perspektif sebagai tambahan juga, itu sebabnya kenapa mungkin orang mempertanyakan Nabi itu banyak istrinya. Itu salah satu, ada yang mengatakan adalah untuk memberikan pelajaran berbagai hal kepada perempuan. Tapi kita juga tidak bisa melihat, dan itu salah satu khususiyatun Nabi. Jadi kalau tidak ada Aisyah yang menceritakan bagaimana cara Nabi ada di rumah untuk diceritakan, dan bagaimana masalah perempuan, siapa yang memberikan hukum tentang perempuan? Itu salah satu dari hikmahnya. Silakan, ada yang bertanya tadi, silakan. Nggak apa-apa, bebas ya. Selama saya bisa jawab, kalau nggak bisa kita tunda. Maaf Ustadz, ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya dari Ibu Ani Sanjaya. Apa saja syarat sah dalam pernikahan itu? Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini syarat pernikahan ya. Oh ini sahnya pernikahan. Ini kayaknya mau menikah nih. Ini kayaknya mau menikah nih. Mudah-mudahan amin. Yang mau menikah dan yang belum menikah, semoga dilancarkan sampai kemudian hari H. Memang kalau di dalam Islam itu ada namanya rukun nikah, kemudian ada juga namanya syarat nikah, itu ada kan di dalam kemudian rukun nikah. Nah, kalau rukun itu kan minimal ada mempelai ya, ada mempelai antara laki dengan perempuan ya, ada mempelai laki, kemudian ada mempelai perempuan, kemudian wali nikah untuk
perempuan, kemudian 2 orang saksi, itu juga untuk rukun nikah ya. 2 orang saksi itu setidaknya di dalam apa namanya, kemudian ijab kabul. Kalau apa namanya, kalau rukun nikah pertama ada mempelai laki, kemudian ada mempelai perempuan, kemudian ada saksi bagi yang perempuan ya, wali, kemudian saksi, kemudian ijab kabul 2 orang. Kemudian untuk syarat, kalau syarat itu kedua mempelai harus beragama Islam. Kedua mempelai harus beragama Islam, itu syarat nikahnya. Kemudian mempelai laki-laki itu bukan mahram bagi calon istri. Mahram itu artinya sesuatu yang diharap untuk nikah. Misal dengan saudara kandung, itu dia tidak dibolehkan. Kemudian mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah, jadi dia tahu juga wali akadnya, jadi anak siapa kan. Itu salah satu ya. Kemudian tidak ada unsur paksaan juga termasuk dari syarat pernikahan. Jadi nikah itu ya, masa orang mau nikah kemudian ada paksaan. Jadi itu syarat-syarat dari pernikahan beragama Islam. Kemudian tidak ada unsur paksaan. Kemudian atas keinginan pribadi dan bukan berdasarkan paksaan. Itu termasuk syarat yang sering selama ini dibahas di dalam masalah pernikahan. Tapi kalau rukun, kalau rukun itu tadi yang perlu diperhatikan. Rukun itu ada 5 ya. Kalau syarat itu yang tadi itu ya secara umum. Kalau rukun sekali lagi ada mempelainya, kemudian ada mempelai wanita, ada wali, ada 2 saksi, ada sigoh juga dimasuk. Sigoh itu artinya ijab dan kabul. Kalau syarat itu tadi beragama Islam. Karena kenapa? Supaya semakin banyak persamaan di dalam sebuah pernikahan itu, maka semakin menunjang dari tingkat keberlangsungan dari sebuah pernikahan. Jadi itu ya, kurang lebih dari syarat dan rukun dan syarat. Kemudian balik juga, tadi balik gitu, otomatis beragama Islam, balik, kemudian berakal, itu jelas termasuk syarat-syarat dari pernikahan. Adil juga. Allahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan nama saya jamaah dari Al-Hijrah Taipo. Ustadz Muhammad Hizbullah yang saya hormati dan seluruh putih-pilah Madrasah Perantau Online yang saya sayangi. Ustadz, saya mau tanya tapi di luar tema. Halo Ustadz. Ya, silakan lanjut. Gini Ustadz, maaf nih di luar tema. Apakah hukumnya seorang istri yang selalu menasihati suaminya karena maaf dalam tanda kutip suaminya itu ya mungkin kurang mengerti dalam perihal agama ya Ustaz ya, terus terang, terus akhirnya si suami itu kadang minta sama si istrinya karena kebetulan istrinya tuh sedikit ada kemampuan dalam bidang agama. Bahkan si istri itu sering ngajak Yasin tahlil walaupun lewat online karena istrinya di Hong Kong, suami dan anak menantunya di Indonesia gitu. Karena itu bukan merasa si istri ini sok pintar apa gimana, tidak, karena keterpaksaan ya Ustadz gitu, karena kepengen keluarganya itu tidak lupa misalkan untuk yasinan, jadi si istrinya tuh campur tangan untuk menjadi imam gitu setiap malam Jumat. Mereka itu tidak lewatkan untuk yasin dan tahlil. Terus gimana itu hukum istrinya, apa tidak dosa Ustadz misalkan ngasih tahu suaminya harus
begini, harus doa begitu, harus salat sunat ini, sunat itu, karena si suaminya itu benar-benar kurang paham, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustadz. Baik, sama-sama. Ini terkait dengan hukum seorang istri menasihati suami ya, gitu ya. Oke. Jadi istrinya yang memberikan nasihat kepada Suami. Intinya gini, boleh. Dan memang tugas di dalam hubungan rumah tangga memang seperti itu. Saling nasihat menasihati. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Pertama, dalil umum saya gunakan. Wal asri, demi masa innal insana lafi khusrin illa kecuali lilladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi boleh. Dan juga gini loh, makanya disebut suami istri itu adalah misaqan ghaliza. Makanya nikah itu ikatan. Jadi yang namanya pernikahan itu tidak cukup, tidak boleh ada dominan antara satu dengan yang lain. Jadi boleh seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya. Jadi jangan anggap suami udah kayak Tuhan. Iya. Jadi dan itu bukan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Bahkan di dalam Al-Quran saya sebutkan di dalilnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dianggap baik oleh tradisi. Jadi kira-kira dalam tradisi ini cocoknya yang nasihati laki-laki apa perempuan? Itu boleh. Malah itu sangat bagus. Ya. Jadi dibolehkan, malah harus seperti itu. Jadi saling nasihat menasihati. Kan wa asyirhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Apa lanjutan ayat tadi, ibu-ibu? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka secara patut. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, misal ada sesuatu yang kita tidak suka ya dalam pasangan kita, itu biasa, hal yang biasa, bersabarlah. Nah, apa lanjutan ayat? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi kita harus saling, ya boleh, hukumnya boleh, dan bukan termasuk orang yang membangkang kepada suami. Jelas, malah kalau jelas-jelas salah itu, misal kalau ada yang misal yang tidak sesuai dengan hal yang ma'ruf ya. Karena beda, nanti ada ma'ruf, ada khair. Ada suatu tradisi yang ma'ruf ini baik menurut tradisi, yang menurut orang baik. Dan kita nggak tahu kan semua orang ini baik menurut siapa, tapi yang tahu mungkin istri kita, ya boleh. Dan itu hak istri kita untuk memberikan masukan. Dan itulah gunanya pernikahan. Jangan hanya seorang perempuan juga jangan mau, mohon maaf ya, dikacangin ya kalau orang sekarang, dengan dalih bahwa dengan berdalih-dalil agama. Padahal di dalam agama nggak ada dalil seperti itu. Intinya adalah semua seimbang. Baik dalam masalah karena itu kata siapa itu, kalau kata Quraisy Shihab itu, dua itu menjadi aku. Kalau kata Quraisy, dua itu maksudnya antara dia, aku, kemudian menjadi aku, menjadi satu, dua menjadi aku. Jadi dua orang ini menjadi aku ini satu menjadi satu, dua menjadi satu. Satu ini apa? Satu tujuan, satu persepsi dari dua yang berbeda ini. Karena nggak mungkin satu dipaksa jadi ini, satu dipaksa jadi ini. Jadi hukumnya dibolehkan selama dengan cara-cara yang ma'ruf, tapi dengan cara-cara yang baik. Memberikan nasihat juga harus dengan jalan-jalan yang baik. Apa caranya? Kemarin sudah saya sampaikan, ada 3. Bil hikmah, dengan cara yang baik. Jangan ingin merubah misal dengan cara yang tidak baik. Bil hikmah, bil mau'izah, dengan nasihat, dan mujadalah. Kalau terjadi percekcokan, boleh dengan cara yang ketiga, mujadalah. Mujadalah itu artinya berdialogis, dialog.
dengan cara debat yang ya untuk mencari titik temu. Karena tidak selamanya ada semua sama pandangan kan, dicari titik temu dengan 3 metode ini, hikmah, mau'izah, dan mujadalah. Jadi hukumnya dibolehkan, dan jangan anggap suaminya seperti Tuhan yang tidak boleh diinterupsi dan sebagainya, ya. Dan insya Allah bukan termasuk dalam kategori membangkang dalam kasus tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lagi mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Maaf, kameranya tidak bisa saya aktifkan karena lagi kerja. Begini Ustaz, mengapa penanggalan atau penghitungan tahun Hijriah tidak berdasarkan kelahiran Rasulullah SAW? Sekian Ustaz tanyanya. Kenapa hijrah? Itu kan dihitung berdasarkan, hijrah itu mulai dihitung pada zamannya Umar. Kan? Pada zamannya Umar, kalau nggak salah Umar bin Khattab. Jadi nggak mungkin hitungnya pasti setelah hijrah. Setelah Umar. Kan penanggal salah satu warisan yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab itu adalah adanya penanggalan. Makanya kenapa tidak, kenapa tidak pada zaman Rasul, ya wallahu alam, tapi memang karena mulai adanya penghitungan itu adalah sejak masanya siapa? Umar bin Khattab. Jadi itu sebabnya, salah satunya mungkin tidak dimulai dari zaman Rasulullah. Karena nanti silakan ada baca buku, di sini juga ada dijelaskan dari bukunya kenapa tidak dari zaman Rasulullah? Karena memang dulu yang menentukan pertama kali konsep itu adalah Umar bin Khattab, yaitu penetapan penetapan awal dari hijrah. Karena memang dalam salah satunya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memang menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa memang manusia itu sejak lama itu memang sudah mengenal hari dan bulan bagi bangsa Arab sendiri. Tapi memang dulu hitungannya mungkin ada ya dulu, tapi enggak. Kedua, salah satu caranya itu kalau alasannya adalah untuk memudahkan, untuk memudahkan terkait dengan perhitungannya. Jadi Umar bin Khattab kemudian membuatlah suatu cara. Seperti kata Imam Ibnul Jauzi itu katanya dalam Al-Muntadham fi Tarikhil Muluk wal Umam, itu pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab dan kepurusan negara itu telah rapi. Jadi Sayyidina Umar pernah menerima sebuah dokumen, alasannya gini, Bu. Sayyidina Umar itu pernah menerima sebuah dokumen yang bertuliskan Sya'ban. Nah, kemudian Sayyidina Umar berkata, yang dimaksud dengan Sya'ban ini mana? Nah, yang lalu atau yang akan datang. Jadi memang ada sebelumnya juga, tapi tanggalnya penanggalan Hijriah Sya'ban. Karena Umar bin Khattab menerima surat yang bertuliskan Sya'ban, lalu Umar bingung, ini Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban yang lalu, apa yang akan datang, atau sekarang? Nah, kemudian Umar itu mengumpulkan para sahabat, kemudian berkata kepada mereka, tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa menjadikan acuan. Ada dulu yang mengusulkan bukan menggunakan kalender Hijriah, tapi penanggalan kalender bangsa Romawi. Namun usulan ini dibantah. Kenapa? Karena penanggalan kalender Romawi sudah terlalu tua. Jadi perhitungannya itu sudah dibuat sejak zaman Zulkarnain. Jadi kalau dulu itu kalender Romawi itu sejak zaman Zulkarnain, zaman sebelum Masehi. Nah, ada yang mengusulkan lagi agar menggunakan acuan kalender bangsa Persia. Nah, usulan ini pun dibantah. Kenapa? Karena setiap kali raja naiknya, setiap kali kan kalau dalam kalender Persia itu kan setiap kali rajanya naik tahta, maka raja tersebut akan meninggalkan sejarah sebelumnya. Akhirnya mereka sepakat dengan melihat
berapa lama Rasulullah hidup bersama mereka di Madinah, mereka mendapati bahwa beliau telah berada di kota Madinah 10 tahun. Jadi kalau hanya disepakati orang, caranya gimana? Jadi para sahabat Umar ketika itu melihat berapa lama Rasulullah hidup bersama mereka di Madinah. Nah, mereka mendapati bahwa beliau telah berada di Madinah selama 10 tahun. Maka dicatatlah penanggalan kalender Islam berdasarkan awal hijrah Rasulullah, yang berarti bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun ke-16 setelah hijrah. Jadi itu salah satu versi yang cerita. Dari Ibnu Jauzi juga sudah mengatakan tahun Qamariyah itu telah lama berubah. Dulu kata Ibnu Jauzi itu dimulai perhitungannya sejak peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim dan terlupakan. Nah, setelahnya dimulai lagi perhitungannya sejak selamatnya Nabi Musa dan terlupakan. Setelah dimulainya lagi perhitungannya sejak diangkatnya Nabi Isa dan juga terlupakan. Jadi itu salah satu sebabnya kenapa memang Umar bin Khattab kemudian menjadikan kalender hijrah itu, karena gara-gara dia kebingungan menentukan kebingungan menentukan tanggal ini maksudnya Sa'ban bulan apa. Kenapa bukan dihitung atas zaman Nabi? Memang itu tetap dihitung atas zaman Nabi, tetapi dihitungnya itu seperti apa dan berapa tahun di Madinah dan berapa tahun di Mekah. Jadi itu ya alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, penjelasannya. Mohon maaf ibu-ibu, ya karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet duafa konsultasi online 52982419. Sekarang waktunya doa. Mohon Ustadz Muhammad Sepuluh untuk memimpin doa. Baik, marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas dipimpinnya doa. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga bisa mengambil hikmah intisari dari apa yang tadi Ustadz Muhammad Nisbullah sampaikan. Semoga kita menjadi suri teladan, mencuri teladanin dari sifat-sifat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung acara, sebelum acara ini ditutup, saya di sini selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan dari tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ustadz dan seluruh jamaah Madrasah Perantauan Online, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.